Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Fani Pahan. Di kesempatan ini saya ingin berbicara tentang tiga tahap manusia dari cara berpikirnya. Manusia itu berpikir terus bertumbuh ya. Menurut George Wilhelm Friedrich Hegel. Jadi Hegel itu dikenal dengan teori dialektika dan dia meyakini bahwa dialektika, tesis, antitesis, dan sintesis itu tidak akan pernah berakhir sampai dia menemukan kebenaran absolut atau dia juga sebut sebagai ruh absolut. Roh menurut menurut Hegel itu semacam pengalaman ya, pengalaman. Dia adalah jejak dari dialektika. Ruh absolut dia akan kebenaran yang tidak terbantahkan, itu kira-kira maknanya. Jadi kata Hegel, manusia itu memiliki tahapan-tahapan di mana tahapan ini sifatnya alamiah yang tidak terelakkan oleh manusia. Ya, sebagaimana manusia bertumbuh sejak kecil, kemudian mulai besar dan terus dewasa, menua dan lain sebagainya. Itu proses alami yang pasti dialami setiap orang itu. Kata Hegel, tahapan pertama manusia itu adalah mencari jati dirinya yang disebut ruh subjektif. Keegoisannya sangat tinggi sehingga ketika dia menemukan kebenaran, maka kebenaran itu akan menjadi panduan hidupnya, seolah-olah tidak ada kebenaran yang lain. Nah, ini orang-orang yang kata Hegel itu tahap ruh subjektif. Sebenarnya orang seperti ini adalah orang-orang yang bingung karena kebiasaannya mendialektikakan kebenaran dengan dirinya sendiri gitu. Belum menemukan kesadaran hidup bahwa hidup itu banyak sekali kebenaran-kebenaran dari individu yang lain. Nah, ini makanya barangkali janganlah hidup sendiri gitu ya, mencoba untuk bergaul dengan orang lain, atau dalam Islam itu orang dewasa itu menikah gitu ya, agar menemukan tantangan hidup dengan orang lain. Karena kata Hegel, kesadaran hidup dengan orang lain itu adalah tahap kedua manusia. Di saat manusia menyadari ternyata ada kebenaran lain selain dirinya, yang walaupun antar kebenaran itu jika ditemukan semacam tesis dengan antitesis, dia akan menjadi konflik. Justru konflik itu adalah sintesisnya, itu menemukan solusi baru. Dan pada akhirnya dengan pengalaman yang terus menerus seperti itu, ilmu pengetahuan akan bertumbuh, pengalaman akan terus bertumbuh, dan dampaknya itu luar biasa. Baik itu bagi ilmu pengetahuan, bagi orang lain yang pada akhirnya akan mengantarkan orang yang memiliki pengalaman-pengalaman seperti itu menyelesaikan banyak konflik dengan sintesis antar tesis dan antitesis itu digabung terus menerus, maka dia akan memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi bijaksana, yang masuk kepada level ketiga, yaitu hidupnya itu menemukan makna, atau orang itu berhasil menemukan makna hidup, bahwa apa itu keberagaman, apa itu perbedaan tidak lagi menjadi problematik gitu ya, bahwa identitas itu sifatnya hampa ya, karena dia kumpulan pengalaman saja. Identitas itu kumpulan pengalaman. Orang yang selalu berkutat dengan identitas, channel jaringan satu dengan yang lain, berharap dibantu oleh orang lain, itu tahapannya masih tahap kedua, belum masuk kepada ruh absolut, yaitu kebenaran sejati gitu ya. Bahwa kalau kita kaitkan dengan bidang kehidupan dalam pekerjaan dan sebagainya, toh yang dibutuhkan itu adalah profesionalisme, keahlian gitu kan, kemampuan beradaptasi dan sebagainya. Bukan
bukan kemampuan untuk menjaga hubungan satu dengan yang lain. Walaupun itu keahlian tertentu di bidang tertentu itu kan. Itu ruh objektif, tapi ruh absolut dia melampaui itu tadi itu, melampaui keegoisan itu. Di tahap kedua ruh objektif itu masih ada egoisme bahwa golonganku lebih baik, golonganku harus dibela dan sebagainya, membangun relasi dan seterusnya. Tapi ruh absolut dia bijak itu, bijak. Orang yang seperti ini biasanya berkepala dingin, ya. Biasanya berkepala dingin, lebih cenderung ngajak orang bercanda daripada berdebat itu. Tapi pro objektif itu senang sekali berdebat, melahirkan konflik, walaupun dari konflik itu akan melahirkan kebaikan lain itu atau kebenaran lain yang akan menuju pada ruh absolut juga pada akhirnya itu kan. Yang bingung itu adalah yang hidup sendiri tadi itu ya, ruh subjektif itu merasa benar sendiri, tidak mau berdialog dan sebagainya, akhirnya hanya berdialog dengan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya orang yang berdialog dengan dirinya sendiri itu juga akan masuk kepada tahap kesadaran itu ya, yaitu kesadaran bahwa kebenaran itu banyak loh gitu loh. Dia akan pada akhirnya masuk pada tahap yang lain, kecuali dia berhenti berpikir itu ya, berhenti berpikir, maka dia akan menjadi orang bingung terus menerus. Itu tahap pertama tadi itu begitu. Itu makanya saya katakan ini semacam perjalanan wajib gitu ya. Orang yang berpikir sendiri, berdialog dengan dirinya sendiri, pada akhirnya dia akan menyadari begitu banyak kebenaran. Kemudian ketika kesadaran itu muncul, maka dia sudah masuk level kedua, sadar hidup dengan orang lain, sadar bahwa kebenaran itu banyak sekali. Dan ketika masuk kepada kesadaran itu, dia akan berdialektika dan akan melahirkan konflik. Dan konflik-konflik itu kemudian dikelola dengan baik atau dengan alamiah gitu kan, juga akan melahirkan orang-orang yang bijak gitu, yang pada akhirnya menemukan makna dari konflik itu, menemukan makna-makna dan sebagainya. Pada tingkatnya itu juga akan masuk kepada ruh absolut gitu ya. Jadi begitu kira-kira teman-teman, bahwa berbicara dialektika Hegel ini memiliki lapisan-lapisan yang cukup dalam ya. Kalau ada orang yang berpendapat bahwa tesis, antitesis, dan sintesis itu dimaknai sebagai integrasi, misalkan antara air dan tanah kemudian menjadi lumpur, maka boleh gitu ya. Tapi ada juga orang yang menganggap tesis, antitesis, dan sintesisnya itu menjadi interkoneksi, seperti tanah dan air kemudian menjadi pantai, menjadi danau, atau justru menjadi yang lain gitu kan. Boleh saja gitu, semuanya benar gitu. Pada tingkatan ruh absolut, maka kebenaran itu akan terus dipupuk itu, dan cenderung lebih baik kita kepala dingin dan berdebat boleh, tapi bukan untuk membenarkan pendapat sendiri, tapi juga melihat kebenaran pada orang lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.